Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Setiawan Official. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat beraktivitas buat kamu semua yang sedang beraktivitas. Sekarang hari Sabtu ya, weekend. Jadi awal di bulan Oktober, semoga September kemarin bisa kita jadikan pelajaran, dan Oktober sekarang kita jadikan rencana untuk membuat diri kita lebih baik, untuk membuat diri kita lebih dewasa, untuk mengupgrade pengetahuan-pengetahuan, ilmu-ilmu yang kita miliki, dan tentunya tidak lain tidak bukan hanya untuk membuat diri kita lebih baik gitu, daripada kemarin. Baik, tidak usah panjang lebar. Di video kali ini kita akan membahas tentang suatu hal yang sangat unik dan suatu hal yang sangat mungkin ini kelihatan sulit ya. Tapi kalau kita mau belajar, tapi kalau kita mau menggali tentang apa yang nanti saya omongkan, dan kita belajar dari berbagai banyak hal, itu nanti bisa kita lakukan. Bagaimana cara kita membaca hati seseorang, bagaimana cara kita mengetahui isi hati seseorang, itu adalah suatu topik, suatu kajian ya, yang sangat mungkin dibutuhkan oleh kamu semua, mungkin dibutuhkan oleh kita semua gitu loh. Karena apa? Kalau kita sekarang hanya melihat dari mukanya, dari bicaranya, itu kita sedang tertipu. Karena banyak sekali orang-orang itu yang berbicara tidak sesuai dengan isi hatinya, tidak sesuai dengan isi pikirannya. Misalkan saya tidak suka dengan kamu gitu kan, tidak mungkin saya ngomong saya nggak suka kamu. Sangat sedikit orang yang bilang saya tidak suka kamu, tapi saya bilang saya suka kamu, ya nggak apa-apa, dan lain sebagainya. Kalau kita tidak bisa membaca hatinya, kalau kita tidak bisa merasakan hatinya bilang apa, nanti kita akan akhirnya ya tertipu gitu. Kalau di dunia anak muda sekarang kebanyakan di ghosting gitu. Pada saat dia bilang suka sama kamu, pada saat dia bilang sayang sama kamu, lewat mulutnya atau lewat gerak-geriknya, itu belum bisa ditentukan 100% kalau dia benar-benar sesuai apa yang diomongkan. Lah, cara atau ilmu untuk membaca, mengetahui perasaan atau hati orang lain itu sangat berguna sekali buat kamu yang membutuhkan itu. Dan ini dibutuhkan di banyak hal, entah itu di sekolah, entah itu pada saat kita bergaul, entah itu di dunia pekerjaan, entah itu di macam-macam gitu. Perasaan hati, halusnya perasaan gitu. Bagaimana caranya adalah dengan halusnya perasaan kita. Bahasa gampangnya itu kita peka, bisa merasakan apa yang dirasakan orang lain. Kuncinya itu, kalau kita sudah bisa merasakan apa yang dirasakan orang lain, kita akan tahu seperti ada kode atau rasa yang menyentuh di perasaan kita. Oh, dia nggak suka sama saya. Oh, dia ini marah sama saya. Oh, dia ini kelihatannya suka dengan saya. Oh, dia ini kelihatannya agak respect dengan saya. Oh, dia ini kelihatannya ingin saya pergi dari sini. Oh, dia ini kelihatannya ingin saya ngomong sesuatu. Nah, itu kayak ada kode atau kayak ada perasaan yang memberitahu gitu, bahwasanya orang yang kita ajak ngomong, bahwasanya orang atau subjek yang berada di depan kita itu menyampaikan sebuah pesan, dan itu nyampe ke perasaan kita tanpa dia ngomong. Contoh nih, misalkan ada cewek mundar-mandir nih di depan kita, mundar-mandir, ada perempuan mundar-mandir. Kalau kita nggak halus perasaan kita, atau bahasa lainnya kalau kita nggak peka, kita akan ya biasa aja. Itu ngapain sih mundar-mandir di depan dari tadi? Itu ngapain sih riwa-riwi di depan saya dari tadi? Kalau kita nggak peka, kalau perasaan kita nggak halus, pesan yang nonverbal itu tidak akan nyampe ke perasaan kita, tidak akan nyampe ke diri kita. Kalau ada perempuan mondar-mandir di depan kita, dan itu sering dengan waktu yang sering, dan kita tahu bahwasanya nggak ada tujuan, hanya tujuannya mondar-mandir saja, nggak ada tujuan ngambil sesuatu di sana atau ngambil barang di sana, nggak ada, hanya mondar-mandir. Itu artinya dia ingin kita sapa, itu artinya dia ingin kita panggil, itu artinya mungkin dia ingin kita ajak ngobrol, tapi dia tidak mengatakannya dengan bahasa
ucapan, dengan bahasa verbalnya. Kalau kita nggak peka, hal sekecil itu kita nggak akan tahu. Contoh lagi pada saat kita bertamu ke rumah seseorang gitu ya, bertamu ke rumah seseorang, terus si tuan rumah itu sering melihat jam dinding, atau jam tangan. Kalau kita nggak peka, kalau perasaan kita nggak halus, kita nggak tahu bahwasanya sebenarnya si tuan rumah lu ingin kita segera pergi, karena mungkin sudah malam, karena mungkin si tuan rumah itu sudah capek, apa mungkin si tuan rumah itu tidak suka dengan kehadiran kita. Jadi dia melihat jam dinding. Secara tidak langsung, tanpa dia mengucapkan, kita harus peka dan segeralah pulang dari sana sebelum diusir. Itu kalau perasaan kita nggak halus, kita nggak akan bisa merasakan itu. Anak muda nih kebanyakan di ghosting, ditinggal, katanya PHP dan lain sebagainya. Ilmu ini, cara ini sangat berguna banget buat kamu di sana yang mungkin sering tertipu, sering ditipu dan sering dibohongi oleh seseorang, dan kita terus berulang kali dibohongi dengan cara yang sama, yaitu dengan dia mengucapkan kata-kata manisnya gitu. Karena di era-era sekarang, di situasi seperti ini tuh banyak orang yang bisa berkamuflase atau membuat dirinya bagaimana caranya orang lain itu percaya dengan dia dengan ucapan. Tapi kalau kita tidak bisa membacanya, perasaan yang bagaimana yang sebenarnya, kita akan dibohongi dan kita akan sulit untuk menemukan orang yang benar-benar jujur dan real sesuai dengan perasaannya. Lah, pertanyaannya sekarang, bagaimana caranya menghaluskan perasaan kita? Kan gitu. Bagaimana caranya menghaluskan perasaan kita supaya pada saat ada orang itu mengeluarkan sinyal atas apa yang ada di dalam dirinya itu bisa nyampe ke diri kita. Halusnya perasaan itu bukan berarti kita ngomongnya kalem, kita ngomongnya halus, terus gerak-gerik kita halus, halus semuanya, bukan. Tapi halusnya perasaan itu kepekaan karena kita paham situasi. Biasanya perasaan seseorang itu bisa halus atau kepekaan seseorang itu tentang hal di sekitar, objek di sekitar itu bisa nyampe ke perasaannya biasanya kalau orang itu sering mengalami penderitaan, sering menghadapi masalah, sering mengalami hal yang itu menyedihkan, sering membuat galau. Bukan berarti galau itu baik, bukan berarti sedih itu baik atau buruk, bukan. Tapi seseorang itu sudah sering melakukan atau merasakan kesedihan, sering menderita dan sebagainya. Itu biasanya perasaannya lebih peka. Karena apa? Kalau kita belum pernah merasakan hal yang membuat perasaan kita itu jelek gitu ya, entah itu senangnya berlebihan, entah itu penderitaan, kita tidak akan bisa merasakan perasaan orang lain. Kita tidak bisa merasakan apa yang dirasakan orang lain karena kita sendiri belum pernah merasakan itu. Itu salah satu. Atau mungkin dengan cara sering menenangkan diri, mengontrol diri kita. Kalau diri kita sudah bisa kita kontrol, hati kita, perasaan kita bisa kita kontrol, nanti secara perlahan apa yang dirasakan orang lain akan juga kita rasakan. Biasanya yang merusak perasaan menjadi tidak karu-karuan, perasaan tidak bisa dikontrol, terus perasaan sering murat-marit ya, perasaan sering kacau, itu biasanya penyakitnya satu, yaitu orang itu merasa sombong. Orang itu sombong dan kesombongan itu merusak perasaan, merusak halusnya perasaan kita. Tidak semua orang yang berpendidikan tinggi, tidak semua orang yang punya kecerdasan tinggi itu bisa halus perasaannya. Kadang-kadang orang yang berpendidikan tinggi, orang yang punya jabatan, atau orang yang intelektualnya tinggi, kecerdasannya tinggi, itu kadang-kadang kasar banget perasaannya, kasar. Jadi kehalusan perasaan itu tidak bisa ditentukan dengan pendidikan, tidak bisa selalu ditentukan dengan pendidikan atau dengan intelektual atau kecerdasannya tinggi, tidak selalu. Tapi bukan berarti tidak bisa, tapi tidak selalu gitu ya. Jadi kebanyakan orang-orang yang hidupnya di desa, terus orang-orang yang sederhana, terus orang-orang yang
hidupnya itu tidak terlalu berfoya-foya, tidak berlebihan, itu kepekaan perasaannya, kehalusan perasaannya lebih baik daripada orang yang tinggi, daripada orang yang tidak pernah merasakan apa yang dirasakan banyak orang, kesedihan dan lain sebagainya. Jadi tidak bisa diukur dari situ. Inti di video ini adalah mari sama-sama kita belajar untuk bisa menghaluskan perasaan kita pribadi dengan cara melatihnya, bisa dengan cara mengontrol hati kita, mengontrol perasaan kita, mengontrol pikiran kita agar selaras dengan perasaan kita. Jadi perasaan ini kita yang kontrol, bukan kita yang dikontrol perasaan. Agar nanti pada saat kita komunikasi dengan orang, pada saat kita berhubungan dengan orang lain, itu kita tidak sampai terjerumus atau tertipu. Memang cara ini tidak 100% ya, tidak 100%, tapi kemungkinan besar hati perasaan tidak bisa dibohongi. Pada saat kamu merasakan, oh orang ini gak suka dengan saya, oh orang ini kayaknya ingin saya pergi, segera kamu pergi tanpa dia ngomong. Pada saat orang kita ajak ngomong terus dia main HP yang berlebihan, terus dia sering nggak nyambung, itu bisa jadi karena kita sudah tidak diinginkan untuk ngomong di situ. Lebih baik berhenti ngomong atau pergi dari situ. Ya, ini salah satu cara menghaluskan perasaan dengan cara belajar tadi, atau mungkin lebih bisa mengontrol diri. Kalau mungkin ada teman-teman atau kamu semua di sana yang sudah sering merasakan penderitaan, sering merasakan hal-hal yang jelek di perasaan, itu biasa lebih peka. Dan semoga video ini bermanfaat buat kamu semua. Nanti ada lagi bagaimana caranya kita melihat karakter atau melihat kepribadian seseorang dari pandangan mata. Itu nanti kalau ada kesempatan kita share lagi pengalaman. Terima kasih yang sudah menyaksikan dan jangan lupa di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.